Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya udah hadir, udah berkenan untuk menjadi partisipan di acara edukasi mental ini di hari ini. Terus sebelumnya kita juga mau mood check dulu buat hari ini. Nanti aku kirim di grup, kalian bisa langsung reaction moodnya hari ini tuh gimana kalian. Udah ya? Ada yang jadi batu. Apa maksudnya ini? Ada yang ini ya? Yang lagi. Pokoknya beraneka ragam mood di hari ini. Terus kita juga mau perkenalan dulu. Ini emang sengaja nggak ada fotonya. Soalnya kita malu. Terus jadi perkenalkan. Perkenalan pasti. Wah, speaker dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Zakia Khairunisa. Saya Fabina Rusfauzul. Saya Agit Sujatmiko. Nah, kita di sini mau edukasi tentang ya, ini nggak jauh-jauh dari keseharian kita yang biasanya burnout atau nggak kita bingung dari kegiatan kita sehari-hari tentang mental kita sebagai mahasiswa dan juga anak kos ini gimana, yang biasanya pusing apa tentang banyak tugas, praktikum, terus UKM, terus juga apa sih mengelola keuangan sebagai anak kos biar mentalnya nggak kena atau nggak biasanya kan kita enggak ya, bukan kita, biasanya kan jangan salah sih, biasanya kan kebanyakan mahasiswa rantau ini tuh kayak bingung terus kehabisan transferan dari orang tua, terus biasanya pinjol gitu kan, jangan sampai. Nah, kita ngasih solusi buat kayak budgeting juga untuk kalian ini bisa mengelola keuangan dengan baik agar mental terjaga. Oh ya, topik edukasi yang akan disampaikan adalah kenali burnout dan kesehatan mental. ini akan melakukan edukasi mengenai kesehatan mental dengan topik yaitu burnout. Jadi apa sih itu burnout? Burnout itu merupakan istilah psikologis yang digunakan untuk menandai sebuah menunjukkan di mana seseorang itu mengalami gangguan psikologis yaitu seperti kelelahan kerja, di mana istilah ini awalnya itu diungkapkan pertama kali oleh Bradley pada tahun 1969. Akan tetapi istilah burnout ini diperkenalkan secara lebih dalam oleh Herbert Freudenberger pada tahun 1974, di mana beliau ini menjelaskan tentang burnout itu pada buku yang dia ciptakan dengan judul Burnout: The High Cost of High Achievement. Di mana dalam buku tersebut menjelaskan menganalogikan mengenai burnout itu adalah sebuah gedung, di mana gedung itu terbakar dan hangus menjadi hanya beberapa puing-puing saja. Jadi kalau diistilahkan secara general di masyarakat umum itu kayak sebuah bangunan yang telah terbakar, itu luarnya tuh mungkin masih terlihat utuh dan masih terlihat kokoh. Namun ketika kita masuk ke dalamnya itu terlihat kekosongan, kekacauan dan kehancuran. Lalu dari situ kita dapat melihat bahwa burnout ini walaupun kita terlihat baik-baik saja di luar, tetapi ketika kita melihat dari dalam seseorang itu, kita bisa melihat di mana dalam diri kita ini terlihat kekosongan, hampa, lalu kita depresi, kayak kita memiliki tekanan dalam diri kita gitu. Next. Nah,
Menurut Kamus American Psychology Association, burnout ini merupakan suatu kondisi kelelahan secara fisik, emosional, atau mental yang disertai dengan penurunan motivasi, semangat untuk melakukan sesuatu, lalu disertai dengan penurunan kinerja dan dapat memunculkan sikap negatif dalam diri kita maupun orang lain. Jadi burnout ini tidak hanya berdampak terhadap diri kita sendiri, tetapi juga berpengaruh terhadap orang lain. Contohnya dalam kehidupan sosial, seperti komunikasi, berperilaku, jadi bawaannya tuh burnout itu juga mempengaruhi mood swing kita gitu. Dan juga teman-teman kita, misal kita lagi moodnya nggak enak itu, sebenarnya kita nggak apa-apa ya menunjukkan mood kita atau apa situasi jiwa kita gimana, tapi sebisa mungkin kita kontrol untuk bisa misal kita ketemu temen dan kita menunjukkan mood kita yang nggak enak di hari itu, apa emang kita bakal nyuruh teman kita ngertiin mood kita, tapi kan kita nggak semua orang bisa menerima itu, dan itu juga akan menimbulkan kondisi yang apa ya, yang bikin Suasananya jadi awkward gitu. iya, dan juga ninggalin negatif vibes kayak gitu. Jadi bisa menularkan aura yang nggak enak ke teman-teman di lingkungan kita juga. Nah, biasanya burnout ini terjadi juga ketika seorang itu sudah terlalu lama memendam dalam jangka yang terlalu lama, sehingga sekali semua tekanan yang sudah tertahan itu tadi keluar dengan cara meledak-ledak, kayak meluap gitu. Saya akan menjelaskan terkait perbedaan burnout dan stres biasa. Ciri-ciri burnout ini, ciri-ciri fisiknya itu merasa bahwa badan cepat lelah, Selanjutnya, burnout ini merupakan suatu gangguan kesehatan mental juga kan, dan tentunya sangat berpengaruh apalagi bagi kita mahasiswa rantauan. Dan burnout ini pasti juga ada juga tantangan mental apa yang kita lakuin, apa yang kita rasain sebagai mahasiswa rantau tentunya, yang biasanya juga karena kita mahasiswa rantau, jadi kita berusaha untuk beradaptasi, saling mengenal dengan budaya pertemanan juga, terus kayak norma-norma yang ada di sekitar sini, kayak gitu, kos sama orang-orangnya juga. Nah, beberapa tantangan mental untuk mahasiswa rantau ini, yang pertama ada rasa kesepian dan isolasi sosial. Jadi yang kayak dijelasin Agit sama Mbak Ya tadi, rasa kesepian sama isolasi sosial tadi pasti sangat berkesinambungan, karena untuk individu yang sedang mengalami burnout itu tadi pasti sering untuk mengisolasi diri, kayak kita nggak berkomunikasi, nggak berinteraksi, apalagi sama kayak tetangga sebelah kos banget, kita nggak berinteraksi, pasti kita akan merasa kesepian, nggak punya teman, terus beradaptasi pun juga susah. Terus kayak kita juga rasanya kayak nggak dapat perhatian gitu loh, kayak kita ngerasanya kalau misal kita butuh sesuatu itu kita tidak mendapatkan perhatian atau bantuan dari orang lain kayak gitu. Pas misal kayak kita di rumah kan selalu ditanya, misal pas sakit atau gimana keadaannya, itu kan mesti ditawarin makan sama orang tua kita atau saudara kita. Tapi kalau di kos terus kita nggak bersosialisasi dengan tetangga kos, itu juga kan jadi ngerasa sedih sendiri, terus nggak ada yang nanyain, nggak ada yang kayak perhatian. Gitu. Terus yang kedua ada tekanan akademik. Nah, ini yang paling utama buat mahasiswa, karena mungkin kayak deadline tugas, udah banyak tugas, numpuk, praktikum, bikin laporan, kayak gitu pasti juga berpengaruh sama tekanan akademik kita.
tentunya dalam melalui tekanan akademik dibutuhkan juga manajemen waktu, terus kita juga butuh menata jadwal kita biar terus lebih terstruktur, terus biar kita nggak repot sendiri juga. Hari ini mau ngapain sih? Hari ini mau apa aja ya yang diselesain, terus juga biar kita juga lebih fokus pada hari itu, tugas-tugas kita tuh mau apa aja yang dilakuin kegiatannya. Ya. Lalu ada adaptasi budaya dan lingkungan yang udah dijelasin di awal tadi, kayak tentunya kalau kita mahasiswa rantau tuh kita juga butuh adaptasi mengenai kayak budaya dan norma-norma yang ada di lingkungan di sekitar kita. Kayak ini biasanya kayak kita harus gimana bahasanya juga, terus apalagi kalau kita jadi mahasiswa rantau kan kita juga bertemu dari teman-teman yang berbeda kota dengan bahasa yang macam-macam juga, berbeda-beda. Yang selanjutnya ada gaya hidup. Gaya hidup ini juga sangat penting bagi kita mahasiswa rantau yang biasanya kayak pola makan, pola tidur, lalu ada pola gaya hidup. Kayak kalau kita mahasiswa tuh pasti sering banget terpapar dengan Lifestyle baru Yes. dari teman-teman kita ataupun di kota baru yang kita tempatin ini, jadi kayak kita lebih menyesuaikan lagi. Terus lalu ada masalah finansial ini yang juga Sering kita lalui bersama. apalagi Sebagai kita mahasiswa rantau, biasanya kita juga susah gitu ya memanajemen uang kita. Harusnya itu kita lebih ke punya dana darurat, tapi dana darurat itu udah kita rencanain nih, udah kita sisipin, tapi ternyata dari uang yang kita sisihin untuk gaya hidup kita ini udah habis, dan dana darurat ini terpakai untuk memenuhi gaya hidup kita. Jadi kita sering juga ya kayak belum tanggalnya kita minta lagi ke orang tua kita, terus kayak atau enggak. Tapi saran dari kita untuk jangan sampai kita yang masih muda ini untuk nekat pinjol atau judol. dan sebagainya. Jadi untuk itu kita perlu manajemen keuangan kita sebagai anak kos yang benar-benar harus pas-pasan hidupnya, benar-benar harus riset lagi yang di rumah biasanya foya-foya karena ada uang orang tua kita atau karena ada tabungan kita. Itu kita harus lebih meminimalisir pengeluaran kita sehari-harinya. Terus yang terakhir ada fase quarter life crisis, di mana di usia kita sekarang ini juga mahasiswa ini berada pada fase pencarian jati diri, di mana ditandai dengan emosi yang tidak stabil, Terus juga kayak kebingungan untuk gimana sih arah masa depan kita, dan tentunya biasanya tuh mahasiswa juga masuk prodi atau apa tuh biasanya kan nggak sesuai sama minat yang kita pengen dari awal. Biasanya tuh juga berpengaruh di mana kayak kita bingung, ini masa depan kita arahnya mau kemana ya, kita mau ngambil apa ya, kayak gitu tuh pasti juga banyak cabangnya. jadi berpengaruh sama apa ya, kesehatan mental kita juga. Karena kayak kita merasa nggak ada arah nih mau kemana gitu. Padahal sebenarnya kita juga punya pilihan. Misal kita dari dulu bercita-cita untuk jadi chef mungkin. Nah, terus tiba-tiba kayaknya ngelihat temen di fakultas sebelah misal ekonomi, terus kayak mengenai belajar tentang bisnis ini itu kok kayaknya seru ya. Nah, kenapa aku dulu nggak pilih itu ya? Nah, itu juga bisa bikin kita pusing, bikin kita kadang insecure, bikin kita juga bingung di life crisis ini, karena kayak mau pilih-pilih mau ikut tes lagi juga bingung, harus belajar lagi, tapi masih di samping itu kita punya tugas sebagai mahasiswa juga. Jadi kayak benar-benar di life crisis ini
bikin burnoutnya tuh apa, kayak memancing burnout itu atau kesehatan mental kita juga terganggu juga. Selanjutnya ini ada data mengenai apa sih faktor pendorong dari gangguan kesehatan mental yang dialami mahasiswa di Indonesia. Yang pada tahun ini data pada tahun 2024 di atas ini di mana faktor pendorong gangguan kesehatan yang paling dominan itu yaitu kurang tidur. Jadi tentunya mahasiswa ini karena adanya tuntutan akademik, kayak deadline tugas yang terus tugas-tugas menumpuk, kayak semua permasalahan juga datang dari berbagai arah, itu juga kayak ganggu pola tidur, kayak kita juga sulit tidur, ngalamin insomnia, kayak kegiatan yang banyak juga berpengaruh. Terus yang kedua ada burnout akademik. Burnout akademik ya dari tugas-tugas itu tadi. Terus selanjutnya ada kurang hidup sehat, gaya hidup juga sangat berpengaruh. Karena kita sebagai anak kos juga kan kalau di rumah kita tentang makan atau enggak Makan kan kayak kita masih kayak dimasakin, malah ibu kita itu tahu masakan yang sehat, masakan yang lebih nggak ada meminimalisir MSG itu kan biasanya lebih lebih membuat MSG itu sebenarnya emang berdampak banget buat fisik kita dan mental kita, karena kayak dia punya pengaruh juga untuk efek tidur kita, terus juga pola hidup kita. Jadi sebenarnya hidup sehat di rumah itu harusnya kita terapkan juga di kos, tapi karena kita banyak tugas atau enggak perubahan siklus hidup kita di kos ini, kita jadi lebih lebih menggampangkan akan hal itu, dan ternyata hal itu berdampak sendiri ke kitanya nantinya, karena bisa berdampak ke kesehatan mental atau burnout ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan statistik burnout mahasiswa Indonesia. Ini berdasarkan data pada tahun 2025 sampai 2026. Laporan dari Global Student Survey 2025 dan survei internal di beberapa universitas besar di Indonesia mengungkapkan sekitar 33 sampai 35% mahasiswa Indonesia melaporkan mengalami academic burnout. Dan selanjutnya ada dampak dari burnout atau kesehatan mental jika tidak ditangani atau kita sendiri tidak tahu jika kita terkena kesehatan mental kita kena gitu ya. Kita biasanya ini secara tidak sadar menurunkan performa akademik kita, kayak kita tidak bisa fokus dari penjelasan dosen, atau kita tidak bisa fokus untuk memanajemen waktu menyelesaikan tugas. Itu bisa berdampak pada performa akademik atau penurunan nilai kita sendiri, karena itu sebenarnya terjadi karena kesehatan mental kita terganggu, fokus kita juga terganggu. Maka dari itu kita harusnya mengenali diri kita sendiri sebaik mungkin. Kalau ternyata aku siklusnya mulai kayak gini lagi nih, mulai males lagi, mulai makannya nggak teratur lagi, mulai kayak kehidupan kegiatan sehari-hari mulai terganggu. Nah, kita harusnya tahu kalau kita ini lagi burnout atau enggak, mental kita ini lagi terganggu. Nah, kita seharusnya membutuhkan peer support dari kawan-kawan kita sendiri untuk bisa enaknya jalan-jalan kemana ya, ajakin jalan-jalan bareng deh, kayaknya seru deh, biar kita sendiri nge-refresh otak kita, nge-refresh mental kita untuk cari suasana baru, untuk mulai cari motivasi baru, dan juga dari itu semua nanti kita bisa kembali fokus untuk pas duduk di kelas, fokus untuk belajar, fokus pada penjelasan dosen. Nah, selanjutnya ada gangguan suasana hati atau mood swing. Jadi kayak ini juga bisa seperti yang dijelaskan rekan saya sebelumnya, kalau mood swing ini sangat bisa berpengaruh untuk teman-teman kita, teman-teman sekitar juga ini. Biasanya
kita harus tetap menjaga mood kita tetap baik kalau misal di kelas atau misal lagi bersama teman-teman kita juga sebenarnya perlu untuk menjaga mood kita dengan baik. Dan selanjutnya depresi ringan hingga berat. Jadi kalau misal kita tidak mengetahui kalau diri kita sebenarnya burnout atau stres, itu sebenarnya susah juga untuk kita deteksi sendiri. Jadi biasanya kita tiba-tiba Self diagnose. ya self diagnose sendiri gitu, ternyata oh kayaknya lagi depresi deh, oh rambutku rontok, ini kayaknya emang lagi ada yang terganggu. Nah, kita seharusnya mendeteksi sejak dini. Nah, selanjutnya strategi kelola mental dari kita masing-masing ini. Sebenarnya dari kita sendiri, mungkin ya dari kalian ada nggak yang pernah kayak journaling atau nggak punya diary untuk kita bisa curhat di dalamnya, di diary itu untuk kita, daripada curhat ke temen biasanya kan kayak daripada di temen terus nggak Nanti takutnya bocor kemana-mana Nah, ya. gitu, atau enggak kalau misalnya kita curhat mungkin responnya tuh kayak nggak sesuai sama harapan kita, jadinya kayak kita tuh rasanya apa ya, kayak kurang, kayak kok nggak kayak gitu sih sebenarnya. kayak Nah, ya gitulah, kayaknya malah berbanding terbalik dengan apa yang kita rasain kayak gitu. Nah, journaling ini juga bagus juga untuk mengurangi overthinking, mengenali emosi diri kita sendiri, terus juga menenangkan pikiran, menata rencana harian. Nah, journaling ini bisa kita gunakan untuk menata atau manajemen waktu atau kegiatan kita sehari-harinya. Dan di sini juga biasanya kita bisa journaling ini bisa kayak menata, misal kita bentuk terapi juga buat kita. untuk hidup sehat, untuk budgeting, untuk plan kegiatan sehari-hari. Ada banyak manfaat dari journaling ini sendiri. Selanjutnya adalah teknik sederhana tentang time management yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya. Time management ini sangat bermanfaat untuk kita mahasiswa ini untuk bisa lebih mengatur waktu kita agar kita tidak burnout sendiri. Apa dulu ini yang mau diselesaikan, apa dulu nih yang mau dikerjain hari ini, biar kita lebih tahu tujuan hari itu kita tuh mau ngapain aja gitu. Nah, dan juga di time management ini hindari untuk perfeksionis. Jadi kayak nggak usah bagus-bagus, nggak usah buat yang bagus-bagus, yang penting tertata aja di notes handphone kita masing-masing gitu. Plan hari ini checklistnya ngerjain tugas ini, berkegiatan di sini, jam ini. Nah, itu sangat membantu kita untuk bisa lebih berkegiatan dengan tertata. Selanjutnya ada self care. Nah, kita sebagai anak kos ini pasti banget jarang olahraga, atau juga karena gimana ya, self care itu nggak cuma olahraga sebenarnya. Self care itu juga bisa tidur, bisa self care lebih ke santai. Tapi dengan syaratnya kita udah nyelesain kewajiban kita. Jadi kayak tugas-tugas belum selesai. jadi kayak kita di self care ini nanti nggak akan kepikiran, oh iya belum nyelesain ini tapi masih males. Jangan, kita self care setelah kita menyelesaikan kewajiban kita, kayak tugas-tugas kita. Kayak kita gabut nih mau ngapain, kayak mending kita olahraga atau mungkin mendengarkan musik, kayak gitu bersih-bersih, juga. masak, makan ternyata juga self care. Makan kebutuhan ya. Terus juga support system, kita butuh banget support system. Jadi kayak sebenarnya ada dimana introvert pun membutuhkan support system dari teman. Jadi kayak jangan berpikir introvert tuh kemana-mana sendiri dan dia nggak punya support system. Sebenarnya dia punya support system, tapi emang jarang terlihat aja kebersamaannya. Tapi dari situ
mereka tuh sebenarnya punya support system dari teman yang jauh, chattingan, atau enggak dari pasangan, atau enggak dari orang tua. Jadi sebenarnya support system itu sangat diperlukan untuk bisa mengurangi rasa kesepian kita, untuk bisa kita curhat tentang kesusahan kita sebagai mahasiswa rantau atau anak kos ini. Terus juga live update yang kayak kita bisa loh cerita ke teman kita seharian ini achievement kita apa, seharian ini kemarin aku gini loh, kemarin aku habis jalan-jalan nih dari sini seru. Nah kita sebenarnya di support system ini perlu banget lingkungan yang positif. Jadi kayak jangan beranggapan bahwa kita punya teman dan ternyata teman kita, karena kita introvert jadi kita nggak mau cari teman dan ternyata teman kita ini kurang cocok sama kita, mending kita cari support system yang lebih positif di Dan lingkungan sefrekuensi lain juga. ya. Nah selanjutnya budgeting. Di sini budgeting ini bermanfaat seperti kayak nabung untuk bisa mencukupkan uang kita sampai akhir bulan agar tidak terus kurang atau hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan juga seperti yang sebelumnya sudah saya bilang, kalau mahasiswa atau kita ini perlu banget untuk mempunyai dana darurat yang dimana di sini nanti bisa dipergunakan kalau misal kita jangan sampai ya, tapi misal kita sakit, nah kita bisa mempergunakan dana darurat itu untuk biaya kita sendiri. Nah di budgeting ini kita bisa memasukkan catatan uang kita kayak ini Untuk keperluan apa? Ya, ini terus keperluan apa? dan juga untuk pengeluaran harian kita, misal kayak tanggal segini di hari tanggal segini kita waktunya belanja ini, tanggal segini untuk keperluan kita di acara ini. Nah jadi kayak udah tertata budget atau uang harian kita, kelola uang harian kita dari orang tua kita masing-masing. Terus juga anggaran bulanan ini biasanya kita harusnya menyisihkan kurang lebih 50% dari uang yang kita miliki, uang bulanan yang kita miliki ini untuk makan. Nah, untuk kos 30%, kurang lebih 30%-nya, dan untuk transportasi harian kurang lebih 10 sampai 20% dari budget yang kita punya. Dan juga tabungan jangan lupa minimal 10% dari budget yang kita miliki. Dan juga misal evaluasi mingguan, jadi kayak tiap minggu kita juga harus tahu nih hari ini minggu ini udah ngapain aja ya, kok minggu ini udah lebih banyak ya pengeluarannya dari minggu sebelumnya. Nah jadi minggu depannya lagi kita harus lebih irit, atau enggak kan udah di budgeting, kenapa kok bisa kita Pengeluarannya kok lebih dari itu? iya. Nah ini budgeting ini sangat membantu kita untuk bisa lebih memanage budget, keuangan. Nah selanjutnya ada sesi mini journaling. Jadi dari kita ini nanti kalian bisa checklist atau isi jurnal kalian untuk misal bentar bagiin dulu deh, untuk memanajemen kegiatan kalian sehari-harinya. Nah dari ketiga yang udah dapat masing-masing ini ya, kan ada tuh checklist untuk cleaning. Nah ini dari ini kita bisa banget untuk menata hari ini waktunya bersih-bersih. Nah apa bersih-bersih Nggak harus semua kan langsung dibersihin. Ya. Bertahap juga semua kayak kalau misalnya kayak kita bersih-bersih tuh, misal kayak bersih-bersih kamar mandi tuh berapa minggu sekali, kayak berapa bulan sekali, kayak gitu tuh juga ada manajemennya. Gitu. Terus juga kayak untuk monthly cleaning itu juga kayak bersih-bersih dapur, terus juga Kulkas, kayak gitu. kulkas. Terus itu sebenarnya
kita perlu nata itu juga, perlu bedain mana yang harus dibersihin hari-harinya, mana yang harus weekly-nya atau enggak mingguannya, dan bulanannya ataupun tahunannya. Nah, dari kayak kalian punya jurnal sendiri, kalian membuat jurnal sendiri, plan kegiatan bersih-bersih itu sebenarnya membantu kalian untuk lebih menata, menata dan melist apa kegiatan yang perlu dan nggak perlu dilakukan sehari-harinya. Schedule. Kalian sebelumnya pernah nggak kayak bikin checklist harian kayak gini? Di HP planning kayak gitu, besok ngapain aja ya, list hari ini. Terus kayak mungkin kayak di kalender gitu kalian tandain hari ini besok ada acara apa, event apa gitu. Sangat nggak hidup, nggak hidup. Terus kayak misal bisa loh masak juga, kayak besok masak apa ya, list dulu. Lusanya masak apa? List dulu bahan-bahannya yang mau dibeli ini. Nah, itu bisa dimasukin ke mini jurnal kalian sendiri-sendiri di HP, dikasih ke folder baru itu, atau enggak ya Kalian kayak bikin notes mungkin di apa? Kayak di catatan HP ya, HP atau enggak bisa. kalian punya mini jurnal notebook. Nah, itu bisa kalian buat sendiri kayak gini. Terus juga ada self care journal. Ini untuk memantau kayak kebutuhan sehari-hari kita udah terpenuhi belum ya, kayak dehydrate kita, kayak minum kita. Minum tuh 8 satu hari berapa? satu hari 8 gelas maksimal. Tapi kalau lebih dari itu kalian sungguh sehat. Itu juga bisa kalian biar nggak lupa nih. Nah, bisa kalian cantumin ke jurnal kalian nanti. Oh, ternyata jam segini belum minum. Nah, kan bisa diingetin, bisa ada alarmnya, bisa ditambahin kayak gitunya. Nah, itu jurnal self care untuk diri kita sendiri ini bisa membantu kita kayak tadi malam udah tidur berapa jam ya. Nah, kita checklist tuh berapa jam. Apalagi kalau misalnya kayak kita mungkin kayak ada jadwal pagi banget, misal jam 6, terus kita tidurnya kayak kurang cukup, pasti kalau waktu kita bangun tuh kayak lemes, lelah, kayak males mau berangkat juga kan, kayak berpengaruh juga sama mood kita nanti sehariannya tuh kayak gimana. Jadi kita perlu untuk menghitung ulang. Kalau kalian pernah nggak bangun tidur tiba-tiba kayak ngitung berapa jam, udah berapa jam ya, udah lihat HP, terus berarti berapa jam ya aku udah tidur. Nah, gitu kalian bisa checklist di sini. Terus habis itu udah kalian punya rekapnya nih seminggu itu, kalian kayak bisa evaluasi udah terpenuhi ya, udah terpenuhi atau belum ya jatah tidurku di minggu ini, bagus gimana ya polanya. Jadi kita bisa mengetahui pola hidup kita satu minggu itu gimana dari jurnal self care ini. Dan juga di sini ada reminder juga untuk kalian, kayak hari ini kegiatan penting yang aku bakal hadirin apa ya, terus atau enggak tugas yang mau aku selesaiin dulu apa ya gitu. Kalian bisa tulis di sini. Di bawahnya juga ada self care activities buat kalian, juga ada pengingat untuk kalian, juga bisa ingetin kalian sarapan apa enggak, kalian lupa makan siang apa enggak, kalian udah memenuhi makan malam kalian atau belum. Nah, kalian dengan membuat jurnal kalian sehari-hari bisa memantau gaya hidup kalian di satu minggu ke depannya gitu. Dan juga untuk monthly budgeting ini sangat membantu kita untuk bisa lebih membeda-bedakan pengeluaran kita, pemasukan kita akan ditaruh di mananya nantinya gitu. Kalian juga bisa berkreasi dengan jurnal kalian masing-masing nanti untuk ngasih stiker, motivasi, terus juga kayak nanti bisa, sebenarnya journaling ini kayak ini contohnya.
kayak bisa kalian kreasikan sendiri apa mau dihias kayak gimana nih biar kita lebih semangat, kayak buka lagi nih jurnalnya, kayak lebih di planning lagi nih apa aja isinya gitu. Kalian bisa nambahin juga foto-foto kegiatan kalian sehari-hari, misal hari itu kalian ada jalan-jalan keluar bareng temen Atau sama pasangan kalian kayaknya lucu ini dimasukin ke jurnal harian kita. Nah, kita punya rekapnya, kita punya cerita-ceritanya. Nah, kalian bisa masukin ke jurnal kalian gitu. Kita next ya, sambil kalian ngisi jurnal kalian. Next kita ada sharing session tentang kalian tadi kan udah dibagi kelompoknya, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kalian bisa berkumpul sih, bisa mulai bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Betul. Di sana ada pertanyaan, kalian bisa diskusikan dengan kelompok masing-masing nantinya, dan nanti setelah kalian berdiskusi tentang hasilnya nanti bisa satu perwakilan untuk maju ke depan, kayak dari diskusi kalian tadi Menyampaikan diskusi yang kalian lakukan tadi. ya betul. Dari kelompok 1 udah ada perwakilan dari Fauzan, bisa disampaikan apa yang udah didiskusikan dari kelompok kalian gitu. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman sudah memberikan kesempatan untuk menjawab. Nah, dari kelompok 1 kami mendiskusikan bahwa yang pertama yaitu tantangan terbesarnya untuk memanajemen keuangan, karena kita kan anak rantau pastinya, apalagi yang dalam tanda kutip keluarganya yang kurang mampu ya, tentunya susah untuk mengatur keuangannya. Terus yang kedua, pernah merasa burnout? Ya pasti pernah, apalagi yang pas kita itu baru pertama kali melakukan praktikum, karena kita kan masih first time, jadinya kita agak susah untuk memanajemen waktunya. Yang ketiga, Terus yang apa ketiga, yang biasa dilakukan saat merasa lelah? karena sebagian besar kelompok kami itu isinya cowok, mungkin kita itu bisa dengan ngegame bisa menurunkan kalau kita itu lelah mental. Oh, jadi ini ya supportnya dari Hiburan. me time. Oke, makasih Ya. udah mempresentasikan dari kelompok. Selanjutnya kelompok 2 bisa dipresentasikan apa hasil diskusinya dari kelompok kalian gitu nantinya. Baik, mohon izin akan saya lanjutkan untuk solusi dan harapannya. Yang pertama, apa yang membantu kamu bertahan? Berdasarkan pada kelompok kami, yang membuat kami bertahan itu bermacam-macam. Misal ada yang dari orang tuanya, ada juga yang dari lingkungan, entah itu dari teman, dari orang-orang sekitar atau dari masyarakatnya. Kemudian yang kedua, kebiasaan kecil apa yang bikin lebih sehat mental? Kebiasaan-kebiasaan dari teman-teman dari kelompok kami itu ada yang bermain, ada yang jalan-jalan. Intinya kegiatan itu yang bisa merefresh otak agar lebih segar kembali. Kemudian yang ketiga, harapan terhadap diri sendiri ke depan sebagai mahasiswa. Ini harapan saya perwakilan dari saya sendiri ya. Harapannya untuk diri sendiri dapat berkembang, terutama dalam hal psikologis maupun dalam hal mental, yang mana pada usia saat ini tentunya kita sebagai mahasiswa pastinya mendapatkan banyak pressure atau tekanan dalam kuliah, baik itu dari dalam dosen maupun dalam lingkungan pertemanan. Itu. Oke, terima kasih Wildan sudah menyampaikan apa yang
kondisi-kondisi dari masing-masing ya, dari sebagai mahasiswa. Selanjutnya kalian bisa menulis di sticky notes yang nantinya kalian isi dengan apa sih yang pengen kalian ubah nih sebagai mahasiswa. Harusnya gimana sih kita dari yang kalian udah rasain sebagai mahasiswa nih? Apa yang pengen kalian ubah lebih baik ke depannya, terus pengen pencapaian apa yang pengen kalian capai, pengen kalian raih nih sebagai mahasiswa ini nantinya ke depannya. Dia sosialisasi edukasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian masing-masingnya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.